الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana punya adik sering ikut kajian dan selalu menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Namun sekarang dia lagi jatuh cinta dengan seorang wanita cantik. Mereka kerap berhubungan, bahkan berboncengan. Berhubungan maksudnya gimana nih? Mau pacaran gitu ya? Kerap mau berhubungan, ini hubungan haram atau apa ini? Belum jelas ya. Saya seringkali menasihatinya, dia sudah terlanjur jatuh hati dan takut menyakiti perasaan wanita tersebut bila meninggalkannya. Ya, karena hatimu sudah sakit seharusnya ya. Itu karena hatinya sudah sakit, jadi tidak mau meninggalkan wanita itu. Hati saya terkadang merasa miris karena dia tahu hukumnya. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Ya, kalau mau ditanya apa yang harus saya lakukan, ya kita nasihati. Kalau enggak, doakan saja. Kita doakan saudara kita agar dia terhindar dari perbuatan ini. Ada dulu seorang sahabat pemuda, dia datang kepada Rasulullah untuk minta dibolehkan berzina. Hadis Rasulullah, ada seorang sahabat pemuda, dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dia mengatakan, ya Rasulullah, idzan li bizina. Ya Rasulullah, izinkan aku berbuat zina. Wah, ini luar biasa nih orangnya. Terang-terangan dia, berani sekali. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Kira-kira antum berani di hadapan Rasulullah begitu? Atau kepada presiden antum bilang, Pak Jokowi, izinkan saya berzina. Wah, bahaya. Tangkap langsung sudah. Orang-orang pada marah, semua pada marah. Setelah itu, ya Rasulullah ini menghadapi orang seperti ini, Rasulullah juga cerdas ya, wahyu turun. Dia tanya, suruh dekat ke sini, suruh duduk. Rasulullah nanya ke dia, atardahu li ummik. Kamu mau zina? Ya. Lalu Rasulullah bertanya, apakah kamu ridho? Kamu suka jika zina itu dilakukan kepada ibumu? Kata dia, la wallahi, tidak, demi Allah, tidak mungkin. Tidak mungkin itu. Rasulullah bilang, wa kadzalikan nas la yuhibbuna li ummahatihim. Demikian juga orang tidak suka kalau ibu mereka digitukan, dizinai. Enggak ada yang mau. Lalu ditanya lagi, atardahu li ibnatik? Apakah kamu senang, suka kalau anakmu dizinai? Oh, dia mengatakan, la wallah, tidak mungkin, saya tidak mau. Wa kadzalikan nas la yuhibbunahum li banatihim. Demikian juga manusia, mereka juga tidak suka jika anak perempuan mereka digitukan. Lalu Rasulullah nanya lagi, atardahu li ukhtik? Apakah kamu terima jika saudari perempuanmu digitukan? Oh, dia bilang, la wallah, tidak mungkin, saya tidak suka, saya benci itu pasti, saya marah. Demikian juga wa kadzalikan nas la yuhibbunahum li akhawatihim. Mereka juga tidak suka, tidak senang kalau saudari perempuan mereka digitukan. Tanya lagi, atardahu li ammatik? Kamu senang tidak kalau bibi dari jalur bapakmu digitukan? Dia mengatakan, la wallah, saya tidak senang. Demikian juga wa kadzalikan nas la yuhibbuna li ammatihim. Mereka juga tidak suka, tidak senang jika bibi-bibi mereka dari jalur laki-laki digitukan. Tanya lagi, atardahu li khalatik? Apakah kamu senang jika bibi dari ibumu digitukan? Kata dia, la wallah, saya tidak senang. Sampai semua keluarganya dia digitukan, ditanyakan.
Oh, kalau ibu nggak mungkin, anak nggak mungkin, ya saudari, semuanya sudah kena pokoknya. Yang masih saudara gitu digitukan, yang paling dekat kan biasanya kita nggak mungkin keluarga kita digitukan. Makanya orang ini baru sadar. Lalu setelah itu, ya alhamdulillah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian pegang dadanya lalu didoakan, Allahumma ighfir danbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, pegang dadanya, lalu Rasulullah bilang, ya Allah ampuni dosanya, sucikan hatinya, dan jaga dia dari perbuatan zina, jaga kemaluannya. Doanya Rasulullah terkabul, sampai setelah itu dia sudah tidak lagi melihat kepada yang haram-haram. Doa, antum doakan dia, Allahumma ighfir danbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Doanya gimana? Supaya orang terhindar dari perbuatan zina. Ini pertanyaannya tadi kan bahaya nih. Kerap mau berhubungan nih. Hubungannya apa nih? Hubungan zina atau gimana? Sampai berboncengan. Itu berarti sudah bahaya nih. Ya, kalau sudah bonceng keluar malam-malam padahal rajin sholat. Jadi orang sholat tidak menjamin tidak berbuat yang haram. Tidak menjamin orang sudah sholat. Itulah kalau ibadahnya memang hatinya tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah karena kejahilan. Itulah karena imannya yang lemah. Iman lemah karena ilmunya yang kurang. Semakin ilmu itu banyak, semakin difahami, maka dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah itu hanyalah orang ulama. Semakin banyak ilmunya, semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang ulama yang gemar berzina, ya. Tidak ada ulama yang gemar minum khamr. Tidak ada ulama yang gemar makan riba. Enggak ada tuh ulama kayak gitu, ya. Jadi semakin banyak ilmunya, dia terhindar dari perbuatan haram, maksiat. Gak mungkin ulama tinggalkan sholat 5 waktu. Gak mungkin ulama suka menipu orang. Jadi kalau dia masih ulama, masih menipu orang, walaupun dibilang ini kiai atau ulama, mohon maaf, maaf saja, itu bukan ulama, ya. Itu bukan kiai, bukan ustadz itu. Penjahat kedok ustadz. Penjahat preman berkedok ustadz, kiai. Gak usah dipercaya. Sekali berbohong, sekali berbuat yang haram, sudahlah. Ini gak benar nih kayak gini-gini. Jadi memang tidak menjamin orang rajin sholat sudah selamat dari dosa maksiat. Kalau ada saudara antum seperti itu, doakan dia dapat hidayah. Semoga Allah bersihkan hatinya, sucikan hatinya, supaya benar-benar dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah ampuni dosanya. Dan selalulah nasihat dia, ajak dia kepada, mungkin dia lupa, ingatkan, sampaikan ancaman-ancaman yang ada di dalam Al-Quran tentang orang yang berbuat zina. Ada yang ada di dalam hadis tentang orang yang berbuat zina. Sampaikan kepada saudara kita yang satu ini. Jadi kalau orang sudah sholat 5 waktu tapi masih berbuat maksiat, dosa, ini berarti sholatnya belum benar. Seharusnya sholat itu, kata Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan kemungkaran. Kalau sholatnya, kalau dia masih berbuat kemungkaran, perbuatan keji, berarti sholatnya belum benar. Sholatnya perlu diperbaiki, ditingkatkan lagi. Mungkin perbaiki niat, ikhlasnya ini belum ada. Mungkin sholatnya cuma mau terame, sholatnya cuma ikut-ikutan. Dan ya seperti itulah fitnah akhir zaman. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita, perempuan itu fitnah godaannya berat, besar.
Orang soleh, ulama pun bisa kena. Dia sudah jadi ustadz, mau jadi kiai, bisa terjerumus kepada perbuatan zina. Ada seorang pendeta di zaman Bani Israel, yang ini disebutkan kisahnya di dalam surat Al-Hasyr, ayat yang paling terakhir, ayat ke-16. Di situ disebutkan tentang ada seorang pendeta yang rajin ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendeta yang masih mengikuti ajaran Nabi Isa. Sebelum datang Rasulullah, sebelum jadi Nabi Rasulullah, ada seorang pendeta, wah luar biasa, nggak pernah keluar dari tempat ibadahnya. Tapi ujung-ujungnya dia terpengaruh dengan seorang perempuan, berzina dengannya, hamil, dibunuh perempuan tersebut, anaknya juga dibunuh. Lalu kemudian dia sujud kepada iblis, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, jangan sampai ada istilah dibilang, jangan sampai kita jadi mantan kiai atau ustadz. Ada sampai mengatakan lebih baik jadi mantan preman, penjahat daripada jadi mantan kiai atau ustadz. Bahaya. Su'ul khotimah seperti ini. Inilah gambaran sebuah hadis. Rasulullah mengatakan, innar rajul la ya'malu bi'amali ahlil jannah fala yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Ada seorang laki-laki yang dia amal solehnya, ibadahnya, dia mengamalkan amalan-amalan penghuni surga, dia taat beribadah. Lakin fima yabdu linnas, cuman hanya yang tampak kepada manusia. Kelihatan dia soleh, rajin ibadah, rajin pengajian. Ya, begitulah manusia. Kadang-kadang niat tidak ikhlas seperti itu. Dia sembunyikan dari manusia, hatinya berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan manusia penampilannya baik, dia soleh, tapi hatinya yang tidak benar, dia mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin menipu Allah. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Mereka ingin menipu dan memperdaya Allah dan orang-orang yang beriman, tapi merekalah yang diperdaya, merekalah yang ditipu oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak merasa. Mereka ingin mengerjai Allah, tapi Allah kuasa, Allah makarnya lebih berat dan lebih besar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ya. Jadi hanya niatnya hanya penampilannya saja, tapi niatnya yang tidak benar, sehingga ketika di akhir usianya fayamalu bi'amali ahlin nar, dia melakukan amalan penghuni neraka, dia berbuat yang haram, dia melanggar yang dilarang, dia tinggalkan yang diperintahkan, akhirnya dia mati dalam keadaan melakukan keburukan, dia melakukan dosa, maka dia termasuk penghuni neraka. Jangan sampai kita bernasib seperti laki-laki ini. Ada orang yang mengamalkan amalan penghuni surga, tapi di ujungnya dia berbuat dosa, akhirnya Allah tutup dengan dosa tersebut sehingga dia masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Ya. Jadi memang berat ya fitnah dan godaan perempuan di akhir zaman. Banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk kepada Allah. Kita doakan semoga saudara kita ini bisa kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan dosa dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala.